Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya jika seluruh hidupmu ditentukan oleh ukuran tubuhmu? Bayangkan saat orang lain berusaha keras menurunkan berat badan demi hidup sehat, ada sekelompok manusia yang justru dipaksa melakukan kebalikannya. Mereka harus makan dalam jumlah yang tidak masuk akal, menaikkan berat badan hingga lebih dari 150 kg, menahan rasa sakit setiap hari, dan menerima kenyataan bahwa tubuh mereka perlahan rusak. Bukan karena mereka menginginkannya, tetapi karena tradisi menuntut mereka seperti itu. Di balik sorak-sorai seluruh penonton dan kemegahan arena, tersimpan kisah tentang pengorbanan, disiplin tanpa ampun, dan harga yang harus dibayar demi mempertahankan warisan budaya yang telah hidup selama ratusan tahun. Inilah kisah manusia yang dipaksa menjadi raksasa demi uang dan tradisi. Ketika mendengar kata sumo, kebanyakan orang langsung membayangkan pria bertubuh sangat besar yang saling mendorong di atas arena berbentuk lingkaran. Sekilas, olahraga ini terlihat sederhana. Siapa yang berhasil menjatuhkan atau mendorong lawannya keluar arena, dialah pemenangnya. Namun di balik pertandingan yang sering berlangsung kurang dari 1 menit itu, terdapat kehidupan yang jauh lebih berat daripada pertandingannya sendiri. Seorang pegulat sumo profesional tidak bisa memilih untuk tetap bertubuh normal. Semakin tinggi level yang ingin dicapai, semakin besar pula tubuh yang harus dimiliki. Berat badan menjadi salah satu modal utama untuk bertahan menghadapi lawan yang sama-sama kuat. Akibatnya, mereka harus menjalani pola hidup yang sangat berbeda dari manusia pada umumnya. Setiap hari dimulai sejak matahari belum terbit. Saat kebanyakan orang masih terlelap, para pegulat sudah berada di ruang latihan. Mereka melakukan pemanasan, latihan keseimbangan, latihan dorongan, hingga sparring yang berlangsung berjam-jam. Yang mengejutkan, mereka melakukan semua latihan itu dalam keadaan perut kosong. Tujuannya sederhana, tubuh dipaksa membakar energi sebanyak mungkin terlebih dahulu. Setelah latihan selesai, barulah mereka menyantap makanan dalam porsi yang luar biasa besar. Menu utama mereka biasanya adalah chan konap, semacam sup berisi daging, ikan, tahu, sayuran, dan berbagai bahan bergizi lainnya. Satu mangkuk mungkin terdengar biasa, tetapi seorang pegulat bisa menghabiskan beberapa panci besar dalam sekali makan. Belum cukup sampai di situ. Mereka juga mengonsumsi nasi dalam jumlah banyak, lauk tambahan, bahkan minuman tinggi kalori. Total asupan energi mereka bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat kebutuhan orang dewasa biasa dalam sehari. Setelah makan, mereka tidak langsung beraktivitas. Mereka justru tidur. Tidur setelah makan membantu tubuh menyimpan lebih banyak kalori menjadi cadangan lemak, sehingga berat badan meningkat lebih cepat. Pola ini terus diulang hampir setiap hari selama bertahun-tahun. Bagi sebagian orang, makan sebanyak itu terdengar menyenangkan. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Banyak pegulat mengaku tetap harus makan meskipun sudah merasa sangat kenyang. Jika berat badan tidak bertambah sesuai target, mereka akan kesulitan menghadapi lawan yang memiliki tubuh jauh lebih besar. Tubuh mereka perlahan berubah menjadi senjata. Namun, setiap senjata selalu memiliki harga. Semakin besar tubuh seseorang, semakin berat pula beban yang harus ditanggung oleh lutut, pergelangan kaki, pinggul, dan tulang belakang. Tidak sedikit pegulat yang mengalami cedera kronis bahkan sebelum usia mereka menginjak 40 tahun. Cedera lutut, robekan otot, patah tulang, hingga gangguan sendi menjadi hal yang hampir dianggap biasa. Yang lebih menyedihkan, banyak dari mereka tetap bertanding meski sedang mengalami cedera. Mundur dari pertandingan bisa memengaruhi peringkat, pendapatan, bahkan masa depan karier mereka. Di dunia sumo, rasa sakit seringkali dianggap sebagai bagian dari pekerjaan. Namun perjuangan mereka ternyata bukan hanya soal latihan dan cedera. Sejak pertama kali bergabung ke dalam heya atau asrama sumo, kehidupan pribadi mereka hampir sepenuhnya berubah. Para pegulat muda harus tinggal bersama senior. Mereka bangun paling pagi, membersihkan asrama, memasak, mencuci pakaian, menyiapkan kebutuhan senior, hingga baru bisa makan setelah semua senior selesai. Budaya senioritas dijalankan dengan sangat ketat. Pegulat junior harus selalu menghormati senior dalam berbagai situasi. Bahkan urusan tempat duduk, cara berbicara, hingga giliran mandi pun diatur berdasarkan tingkatan. Semua itu dipercaya sebagai cara membentuk disiplin, rasa hormat, dan mental baja. Tidak semua orang sanggup menjalaninya. Banyak calon pegulat akhirnya memilih menyerah karena tidak tahan dengan tekanan fisik maupun mental yang mereka alami setiap hari. Namun bagi mereka yang bertahan,
Hadiah yang menanti memang cukup besar. Pegulat papan atas bisa memperoleh penghasilan yang sangat tinggi. Selain gaji resmi, mereka juga menerima bonus kemenangan, hadiah turnamen, sponsor, hingga berbagai kesempatan tampil di acara televisi dan iklan. Di Jepang, pegulat sumo sukses dipandang sebagai tokoh yang dihormati. Mereka bukan sekadar atlet, mereka dianggap sebagai penjaga tradisi bangsa. Hal inilah yang membuat banyak keluarga tetap mendorong Nakanock mereka menekuni dunia sumo. Bagi sebagian keluarga, menjadi pegulat profesional adalah kesempatan untuk mengubah kehidupan ekonomi mereka. Tetapi uang dan kehormatan itu datang bersama pengorbanan yang tidak sedikit. Banyak mantan pegulat mengalami kesulitan menurunkan berat badan setelah pensiun. Tubuh yang selama puluhan tahun dipaksa menyimpan lemak akhirnya menghadapi berbagai masalah kesehatan. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan pernapasan menjadi ancaman nyata. Sebagian bahkan harus menjalani operasi pada lutut atau pinggul karena kerusakan sendi yang sudah terlalu parah. Ironisnya, tubuh yang dahulu membawa mereka menuju kesuksesan justru menjadi sumber penderitaan ketika karier berakhir. Namun jika ditanya apakah mereka menyesal, jawabannya seringkali mengejutkan. Banyak mantan pegulat mengatakan bahwa mereka bangga pernah menjadi bagian dari tradisi yang sangat dihormati. Karena bagi mereka, sumo bukan sekadar olahraga. Di setiap pertandingan terdapat ritual yang diwariskan selama ratusan tahun. Mulai dari melempar garam ke arena sebagai simbol penyucian, menghentakkan kaki untuk mengusir roh jahat, hingga tata cara memasuki arena yang dilakukan dengan penuh penghormatan. Semua itu membuat setiap pertandingan terasa seperti perpaduan antara olahraga, budaya, dan spiritualitas. Di mata masyarakat Jepang, seorang pegulat tidak hanya membawa nama dirinya sendiri. Ia membawa nama gurunya, nama asramanya, bahkan kehormatan tradisi yang telah dijaga turun-temurun. Karena itulah tekanan yang mereka rasakan jauh lebih besar daripada sekadar menang atau kalah. Mereka harus menjaga sikap, menjaga kehormatan, dan tetap menunjukkan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita melihat tubuh raksasa mereka di televisi, mungkin yang terlihat hanyalah seorang pria berbadan besar yang saling dorong selama beberapa detik. Tetapi di balik tubuh itu terdapat ribuan jam latihan, jutaan kalori yang dipaksa masuk ke dalam tubuh, cedera yang disembunyikan, dan kehidupan yang penuh aturan. Mereka rela mengorbankan kenyamanan, kesehatan, bahkan masa muda demi mempertahankan tradisi yang telah hidup selama berabad-abad. Jadi, apakah mereka benar-benar dipaksa menjadi raksasa? Jawabannya tidak sesederhana antara ya atau tidak. Sebagian memilih jalan itu dengan sadar, karena ingin meraih masa depan yang lebih baik. Sebagian lagi merasa tidak memiliki banyak pilihan setelah masuk ke dunia sumo sejak usia muda. Namun apapun alasannya, satu hal tetap sama. Tubuh raksasa yang kita lihat bukanlah hadiah dari alam. Tubuh itu dibentuk melalui disiplin yang keras, pola hidup ekstrem, dan pengorbanan yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Di balik tradisi yang begitu dihormati, selalu ada manusia biasa yang harus membayar harga luar biasa. Dan mungkin itulah sisi kehidupan para pegulat sumo yang paling jarang disadari oleh dunia.